Dan Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Sebagai forum yang mempertemukan 20 ekonomi terbesar di dunia, Group of 20 atau G20 berperan strategis dalam memimpin tata kelola perekonomian global. Salah satu capaian terbesar G20 yaitu ketika menangani krisis keuangan global tahun 2008. Kini sektor keuangan global pun semakin resilient. Setiap tahun, G20 mengadakan rangkaian pertemuan di berbagai level dengan puncaknya pada konferensi tingkat tinggi atau KTT. Isu bahasan G20 pun semakin berkembang, tidak hanya membahas isu keuangan, tapi juga berbagai isu pembangunan dan kerjasama sektoral. Hingga kesepakatan-kesepakatan yang tercapai di G20 itu dapat menjadi katalisator dalam mendorong kemajuan penanganan berbagai isu di tataran yang lebih luas. Termasuk dalam hal ini tentunya dalam memastikan stabilitas ekonomi dan finansial global. Kemudian di samping itu karakternya yang mewakili berbagai kawasan di dunia juga menjadikan G20 itu cukup representatif. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu relatif lebih bisa diterima ya dibandingkan misalnya G7 yang khusus untuk negara-negara maju. Pada 31 Oktober 2021 lalu, Indonesia resmi meneruskan estafet presidensi atau keketuaan G20 untuk setahun ke depan. Selain berpeluang menunjukkan leadership, sebagai presidensi, Indonesia juga punya kesempatan emas untuk mendorong pemerataan dan mempercepat pemulihan global dan domestik dari krisis pandemi. Ini akan memungkinkan Indonesia untuk mendorong pembahasan topik-topik yang relevan dengan kondisi ekonomi global saat ini. Terutama tentu saja karena kita masih belum keluar dari krisis, ya tentu saja topik-topik yang bisa membantu dunia keluar dari krisis. Itu pertama, yang very urgent ya, bagaimana kita bisa mempercepat proses keluar dari krisis bersama-sama, bukan hanya 1-2 negara besar saja. 3 pilar tadi ya, bagaimana mendorong keluar dari krisis, bagaimana meningkatkan produktivitas, dan bagaimana meningkatkan ketahanan, stabilitas, dan juga masalah keberlanjutan dan inklusivitas tadi itu akan menjadi prioritas kita. Jadi kita punya peluang untuk memimpin dunia untuk bisa mengadres 3 pilar tersebut, untuk sama-sama keluar dari krisis. Sebagai Presiden G20, tentunya di samping itu kita juga memiliki keuntungan ya, karena kita kan akan menyelenggarakan lebih dari 150 pertemuan di Indonesia. Meskipun di 3 bulan pertama mungkin akan banyak yang sifatnya masih hybrid atau masih virtual, tetapi harapan kita masuk mulai bulan keempat sampai dengan akhir periode presidensi itu bisa in-person meeting. Dan ini kan komitmennya adalah untuk kita sebar ke seluruh wilayah Indonesia. Sehingga harapan kita itu bisa memberi manfaat ekonomi bagi sektor pariwisata, industri hospitality, seperti restoran, dan ekonomi kreatif di berbagai wilayah Indonesia, sehingga nanti penyelenggaraan G20 itu benar-benar membawa manfaat ekonomi yang nyata dan juga bisa mendukung pemulihan sektor pariwisata Indonesia yang sangat terdampak dari pandemi. Yuk, kita dukung presidensi G20 Indonesia supaya kita dan dunia bisa pulih bersama dan pulih lebih kuat. Recover together, recover stronger.